Terima kasih, kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti udah gak sabar kan buat ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya juga nih, ada yang tau gak hari ini hari apa? Ada yang tau harinya hari siapa? Betul banget, harinya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan ya. Tuhan, jadi kita harus bergembira. Nah adik-adik, kita juga harus bersyukur atas kasih-Nya Tuhan ya, tinggi, dalam, dan indah. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik, kasih Yesus tuh mengalahkan segala yang ada loh. Jangan takut ya. Ada awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Segalanya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan keselamatan dan memberitakan kerajaan sorga. Sebagai murid Kristus, Life Kids pun rindu mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah melalui pelayanan misi Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau HBLM. Beberapa program misi yang sedang dilakukan di Life Kids saat ini antara lain Life Kids Care Act, Ayo Teman, Doa 5 Jari setiap minggu misi untuk para oikos, dan juga ikut serta dalam pemberian Seed of Faith untuk pekerjaan misi di gereja kita. Dalam rangka memperingati bulan misi, adik-adik Life Kids dapat berpartisipasi dalam dana bagi pekerjaan misi dengan cara memberikan Seed of Faith. Ada 2 cara untuk memberikan Seed of Faith. Cara yang pertama yaitu masukkan uang yang akan kalian berikan untuk Seed of Faith ke dalam amplop. Tuliskan di amplop tersebut Seed of Faith, lalu nama lengkapmu, kelas Life Kids-mu, dan nomor WhatsApp-mu yang aktif, serta besarnya jumlah uang yang akan kalian berikan untuk Seed of Faith. Setelah data yang ditulis lengkap dan uangnya sudah dimasukkan ke dalam amplop, tutup amplop tersebut, lalu masukkan ke dalam kotak kayu yang ada di depan lift lantai 1 atau lantai 2 gedung gereja. Cara yang kedua adalah dengan mentransfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Setelah ditransfer, bukti transfernya bisa kalian kirimkan ke nomor Life Kids berikut ini, lalu beri keterangan Seed of Faith, nama lengkap kamu, kelas Life Kids kamu, dan juga nomor WhatsApp yang aktif. Batas pemberian Seed of Faith sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Jadi, yuk sisihkan uangmu untuk belajar memberi bagi pekerjaan misi di gereja ini. Semangat menabur di ladang misi, Tuhan Yesus memberkati. Greater life, brighter future. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Life Kids selalu doakan oikos kita setiap hari ya. Bersama-sama juga yuk ikut serta dalam program misi gereja kita ya. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Brighter Future. Yuk adik-adik, sudah waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Jangan yang tidur-tiduran lagi adik-adik ya. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Puji Kau Yesus bareng sama dengan Life Kids ya adik-adik. Setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku. Anugerah-Mu besar dalamku.
pada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan mampu menolong umatnya, yaitu kita, anak-anaknya yang dikasihi. Nah, tahukah kamu bahwa pernah ada suatu masa di mana ketika matahari dan bulan benar-benar berhenti hampir sehari penuh? Nah, mau tahu kisah kelanjutannya? Simak dan dengarkan baik-baik ya. Jadi, peristiwa ini pernah terjadi pada zaman Yosua. Seperti yang kita ketahui, ada seseorang bernama Akan. Nah, setelah dosa Akan diketahui dan dihukum, bangsa Israel memperoleh kemenangan yang gemilang dalam pertempuran melawan suku Ai. Berita tentang pasukan Israel dan kekuasaan Tuhan telah terdengar di banyak kota. Salah satu di antara kota-kota itu adalah Gibeon. Orang-orang Gibeon ketakutan pada waktu mereka mendengar tentang kekuatan orang Israel. Mereka pun tahu bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk mengalahkan setiap kota yang berada di negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Orang-orang Gibeon memutuskan untuk berbuat sesuatu yang dapat melindungi diri mereka. Maka penduduk Gibeon menyusun rencana. Mereka mengirim beberapa orang untuk menemui Yosua. Orang-orang ini berpakaian sedemikian rupanya sehingga kelihatan seperti telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka mengenakan pakaian yang sudah sobek dan sepatu tua yang bertambal. Mereka membawa roti yang sudah kering dan berjamur dalam kantong pelana yang sudah usang. Orang-orang ini mendatangi perkemahan Israel dan minta bertemu dengan Yosua. Nah, menurut kalian, mengapa ya orang-orang Gibeon berpakaian seperti itu? Orang Gibeon tahu bahwa Yosua tidak akan pernah bersahabat dengan mereka apabila ia mengetahui bahwa kota mereka tak jauh dari perkemahan Israel. Tuhan telah menyuruh bangsa Israel untuk menaklukkan seluruh negeri perjanjian. Itulah sebabnya orang Gibeon bertindak seolah-olah mereka tuh berasal dari negeri yang sangat jauh. Mereka ingin menipu Yosua agar mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka, sehingga mereka selamat. Mereka tahu Yosua itu adalah orang yang akan menepati perkataannya. Akhirnya orang Gibeon berbohong kepada orang Israel. Mereka bilang bahwa kami mendengar bagaimana pasukanmu telah mengalahkan banyak kota semenjak kalian keluar dari Mesir. Para pemimpin kami memerintahkan kami untuk datang dan meminta agar engkau mengadakan perjanjian perdamaian dengan kami. Lihatlah, roti yang tadinya panas dari tungku ketika kami berangkat, sekarang telah kering dan berjamur. Pakaian dan sepatu kami usang karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Yosua pun mendengar cerita orang Gibeon itu. Ia mempercayai tipu muslihat mereka. Yosua akhirnya mengadakan perjanjian perdamaian tanpa lebih dulu menanyakan kepada Tuhan. Ia berjanji bahwa bangsa Israel akan selalu bersahabat dengan mereka
dan melindungi mereka. Nah, pada waktu Yosua mengetahui kejadian yang sesungguhnya, kalau ternyata orang Gibeon itu menipu Yosua, semuanya menjadi terlambat. Sekarang Yosua dan pasukannya tidak bisa berperang melawan orang-orang Gibeon karena Yosua dan bangsa Israel harus menepati janji mereka. Pada waktu beberapa penguasa kota lain mendengar bahwa orang Gibeon telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Yosua, mereka pun takut. Dengan segera orang Gibeon mengirim pesan kepada Yosua, "Tolong datanglah kemari dan bantulah kami berperang," pinta orang Gibeon. "Jangan biarkan kami, hamba-hambamu ini. Orang Amori telah datang dengan pasukan yang sangat besar. Kami membutuhkan pertolonganmu untuk mengalahkan mereka." Yosua dan orang-orang Israel bersiap untuk membantu orang Gibeon berperang. Firman Tuhan kepada Yosua, "Jangan takut, orang Amori tidak akan dapat mengalahkan pasukanmu. Aku akan menolongmu." Ketika pasukan Yosua tiba, para tentara Amori pun terkejut. Tuhan telah membuat pasukan Amori begitu ketakutan sehingga mereka mundur dan hendak melarikan diri ke kota mereka. Tetapi Tuhan mengirim hujan batu yang besar dari langit sehingga banyak orang Amori yang mati. Namun pertempuran masih belum berakhir. Masih banyak yang perlu diselesaikan. Akan tetapi matahari mulai terbenam. Hari sudah hampir gelap dan orang Israel tidak dapat melihat musuh-musuh mereka. Mereka pun harus menunggu sampai keesokan harinya untuk menyelesaikan pertempuran. Yosua pun tahu pentingnya untuk menyelesaikan pertempuran sebelum hari gelap. Ia teringat akan janji Tuhan untuk memberikan kemenangan besar. Maka ketika pasukan itu sedang bertempur, Yosua pun berdoa kepada Tuhan. "Oh Tuhan, biarlah matahari dan bulan tetap berada di langit dan biarkan hari tetap siang sampai pertempuran berakhir." Adik-adik, kira-kira kalau kita berdoa seperti itu atau kita mendengarkan doa seperti itu dari orang lain, apakah itu masuk akal? Pasti tidak ya. Bagaimana mungkin matahari bisa berhenti di satu tempat di langit hampir seharian penuh? Nah, tapi itu yang terjadi pada Yosua. Namun, pada akhirnya Yosua tidak cemas. Ia tahu Tuhan sanggup melakukan apa saja. Dan Tuhan pun melakukan untuk Yosua, dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel pun berperang dan akhirnya menang. Hampir sehari penuh matahari tetap bersinar di langit. Tuhan menolong pasukan Israel memperoleh kemenangan besar atas orang Amori pada hari itu. Tuhan melihat betapa besarnya kepercayaan Yosua kepadanya. Dan ia memberkati Yosua dengan menolongnya mengalahkan pasukan Amori. Tuhan masih tetap berkuasa sama seperti pada waktu Yosua berperang melawan bangsa Amori, adik-adik. Jadi, setiap kali kita membutuhkan, kita bisa mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihi kita dan memperhatikan kita karena kita adalah anak yang dikasihi olehnya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Tuhan semesta alam agung dalam perbuatanmu. Yeremia 32 ayat 18-19. Kita ulangnya sekali lagi ya. Tuhan semesta alam agung dalam perbuatanmu. Yeremia 32 ayat 18-19. Kita hafalkan dan tabur di dalam hati ya. Jadi adik-adik, seperti itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Cimima akan mengajak kalian semua untuk kita bersatu di dalam doa. Oke? Yuk mari kita tutup matanya, kita lipat tangan kita fokuskan hati kita untuk minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah banyak sekali memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa lewat cerita dan peristiwa yang dialami oleh Yosua, bagaimana Yosua meminta dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memenangkan Yosua dalam pertempuran, bahkan sampai Tuhan membuat sesuatu mujizat yang terjadi, bagaimana Tuhan menghentikan matahari supaya bangsa Israel bisa menang. Dan seperti yang dialami Yosua, kami juga percaya bahwa Tuhan juga mampu menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Tuhan bahkan juga bisa mampu untuk menjawab setiap permohonan kami selama kami berada dalam kebenaran firman Tuhan, selama kami berada dalam jalan-jalannya Tuhan.
Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang agung, dan Allah yang mampu bisa melakukan semua yang mustahil kami lakukan sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, lewat cerita ini iman kami diteguhkan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan biarlah Tuhan supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, baik itu di keluarga kami, di sekolah kami, pada saat kami berteman dengan teman sesama kami berdoa supaya Tuhan juga menurunkan berkat, menurunkan hikmat-Nya buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan sudah selesai beribadah. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.